Jauh mana Ihya Surat ni dia berperanan dekat Indonesia? Sampai sekarang nak macam mana? Kalau Ihya Surat dia besar perannya dalam perpecahan Salafiyin di Indonesia. Singkat cerita, pengalaman itu kan sebaik-baik guru ya. Pada tahun 95 dimulai adanya bantuan-bantuan Ihya Surat. Di saat itu ada pro kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak. Mulai ada gesekan antar Salafi, antar Ustaz. Kemudian Ihya Surat memberi bantuan kepada beberapa pondok pesantren. Setelah bantuan itu diberikan, maka Ihya Surat menawarkan bernamik program daurah. Maka diterimalah usulan atau ide mendatangkan Abdurrahman Abdul Khaliq pada tahun 96. Abdurrahman Abdul Khaliq pada waktu itu sudah ditahzir oleh para ulama karena syubhat demokrasi, Ikhwan Muslimin dan yang lainnya banyak. Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muqbil dan yang lainnya. Subhanallah, di majlis itu terjadi perpecahan yang besar. Dan akhirnya berlanjut bantuan dana itu. Beberapa teman kita, kawan kita menjadi dai resmi Ihya Surat. Dan sebagian mereka menyalurkan, membantu dana dari Ihya Surat disalurkan kepada pondok-pondok pesantren Khawarij. Siapa yang menyalurkan? Dulu teman-teman kita belajar. Barakallahu fikum. Teman-teman kita belajar bersama. Ihya Surat punya dana untuk membina pesantren yang keuangan. Ya. Ini dananya. Kamu ya Ustaz antarkan ke pondok pesantren. Ya. Dari berbagai pondok pesantren itu pondok Khawarij. Yang sempat saya sebutkan juga ada di daerah Jawa Barat pondok namanya pondok pesantren Ma'had Al-Mu'ajjid. Ma'had Al-Mu'ajjid ini salah satu pengurus di Ma'had itu, paham pengurus ya, penanggung jawab itu mertua dari Nurdin Entok. Kenal nama Nurdin Entok ya? Mertua. Dan di tempat itu dikader para teroris, kaderisasi ya? Paham kaderisasi? Teroris. Beberapa peledakan di Indonesia adalah murid-murid itu. Dibantu oleh Ihya Surat dana membangun masjid. Yang menyalurkan teman kita Abu Qatadah. Ada seorang nama Abu Qatadah. Demikian. Contoh semisal ini banyak. Akhirnya perpecahan terjadi di Indonesia hingga hari ini. Nah, ketika kita sampaikan tentang Ihya Surat, di saat mereka sudah seperti ini, sudah merasakan dinar-dinar Kuwait, sulit menerima nasihat. Ya. Padahal dia orang yang belajar, mengerti manhaj. Kita jelaskan bahwa Ihya Surat, barakallahu fikum, di negeri Kuwait beberapa tokohnya adalah tokoh Khawarij, mengkafirkan pemerintah Kuwait, memberi nama pemerintah Kuwait dengan Taghut dalam muhadarah ammah. Taghut, rakyat harus berdemonstrasi menentang ini. Ya. Dalam partai politik, beberapa tokoh Ihya Surat terlibat dalam partai politik, bekerja sama dengan Syiah, pengikut Khomeini, memuji Hizbullah, Hasan Nasrullah, Libanon, Rafidah, barakallahu fikum, dan berbagai bentuk yang lainnya. Ketika kita sampaikan ini, dia tidak bisa menjawab, tetapi mata sudah tertutup dengan dinar-dinar itu tadi. Maka dari itu Syekh Muqbil rahimahullah sering mengulang hadis, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah khusus yang menghancurkan mereka, ya? Dan fitnah yang akan menghancurkan umatku adalah al-mal. Macam Ali dari tadi apa? Tapi menjina dalam tawanan orang. Nah, sadaqta. Allahumma musta'an.
Hal semisal terjadi di Yaman. Nah, murid-murid Syekh Muqbil sekarang menjadi tokoh Khawarij sebagainya. Nah, jadi pengaruh dengan Abdul Majid Zindani. iya, akhirnya sekarang berkawan dengan Abdul Majid Zindani. Awalnya dia Masya Allah hafizul Quran, hafiz Sahih Bukhari, hafiz Sahih Muslim. Nah, Masya Allah ibadah, orangnya akhlak, subhanallah. Ketika dia keluar dari pondok pesantren, lulus, berkenalan dengan orang-orang Jami'iyah, orang-orang Ihya Surat, perwakilan Ihya Surat. Itu tadi, kalau di Yaman dakwah itu sangat penting adanya kereta. Kalau di Yaman, berbeda dengan kita di Indonesia dan di Malaysia, seorang dai butuh kereta untuk keliling dakwah. Dibelikan kereta yang bagus, dia perlu rumah, dibangunkan rumah. Akhirnya sekarang bersama. Nah, kita raja. Saya insya Allah sampai ke Malaysia tadi saja. Nggak bisa. Kalau hang Sampai di sini dulu. dihindarkan. Alhamdulillah antum ada CD-CD. Seorang nasihat masyayikh. Sekarang CD-CD para ustaz. Antum ingin pelajaran apa? Ingin tauhid? Mulai dari usul salatah. Ada. Lengkap CD. Kashfus syubuhat. Kitab tauhid. Fathul Majid. Mau ingin asma wa sifat al-wasitiyah. Lum'atul iqad. Ayat iqad. Ada CD. Antum ingin pelajaran tafsir? Ada CD-nya. Antum ingin fikih salat, fikih wudu, fikih saum, fikih haji, fikih tijarah, ada ustaz-ustaz kita menjelaskan. Ingin pelajaran akhlak? Lengkap. Kalau antum benar-benar dengarkan itu semua, tidak cukup waktu 3 tahun untuk selesai itu. Ucapan, dihafal, dimuraja dengan teman, dimuraja dengan istri. Bagi orang yang benar-benar ingin ilmu, sebenarnya tidak perlu mungkin dia menjadi problem masalah radio roja dan yang lain. Tidak cukup waktu untuk menuntut. Itu yang saya katakan, tidak cukup saya menuntut ilmu dengan earphone, kemudian kita duduk sebentar tertidur. Ya, lah, tidak demikian. Boleh pakai earphone, pegang pena, pulpen, ya, pegang duduk. Seperti orang kuliah di universitas, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi bagi yang seperti ini, insya Allah CD-CD yang ada itu mungkin sekarang sudah nggak perlu CD, ada entah apa sudah macam-macam ya, bisa diambil download ya, suara masukkan ke laptop kita atau apa, kita bisa dengar kapan kita mau, USB ya, atau apa lagi namanya, ponsel bisa juga, masya Allah. Nah, ini di ponsel anak ini sekarang ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Tabari, ada tafsir Sa'di, ada Sunan Abi Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Di sini ada. Nah, sekarang luar biasa sudah. Jadi anak kalau perlu sesuatu, tahu tafsir ayat tertentu, perjalanan safar, tinggal buka di sini. Nah, buatan Cina. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Sekarang teknologi sudah luar biasa. Tinggal kita punya iman, punya kemauan, ataukah tidak. Ya, makanya itu sekali lagi jangan disibukkan dengan itu tadi. Roja, radio ini, radio itu. CD-CD yang ada ini coba antum perhatikan. CD akidah, ya, CD tafsir, CD akhlak, CD fikih, bahasa Arab, ilmu mustalahul hadis. Antum dengarkan. Barakallahu fiik. Nah, perlu mungkin kuliah terbuka. Tahu kuliah terbuka apa? Nah, jadi misalkan anak katakan antum sekarang harus belajar usul salatan, pilihkan pelajaran usul salatan yang disampaikan oleh salah satu ustaz, ya. Nanti ketika misalkan saya datang lagi, antum sudah bisa menyerahkan buku ini. Karena dia tentu nanti dinilai lulus, ya, berarti kalau tidak nilainya berapa? 80, 70 atau 100? Ya. Nah, periksa pelajaran fikih.
Nah, sini. Kalau kita buat begitu. Iya, nah nanti kita duduk di sini berapa hari khusus memurojaah. Nah, mungkin kira-kira Bisa. bisa. Nah, jadi pondok pesantren, iya kan? Nah, Masya Allah. kalau antum mau, insya Allah kita lakukan.